Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban salamnya masih kurang kompak ini. Saya doakan yang jawab salam dengan semangat, cicilannya segala Allah lunasi, hutang tagihannya semuanya insyaallah dibantu dilunasi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, disembuhkan segala sakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal a'mal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah hatinya senang, bahagia, tenang. Karena sungguhnya nikmat yang paling mahal itu adalah nikmat hati yang bahagia, betul? Ya. Meskipun gak punya duit, kalau hati bahagia itu insya Allah gak terasa, gitu nggih? Meskipun banyak cicilan, kalau kita menghadapi dengan hati yang bahagia, hati yang tenang, sudah itu nanti akan terlewati sendiri. Ya. Kalau riwayat Dhani, Ahmad Dhani hadapi dengan senyuman. Ya, semua yang berlalu biar berlalu. Hadapi dengan tenang jiwa, semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan hadis nggih, ini lirik lagu. Masya Allah, senang sekali bisa bertemu ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang istiqomah. Majelis Darun Nisa, Masya Allah. Dar itu artinya rumah, An-Nisa itu perempuan. Maka jenengan ketika ngumpul seperti ini, sama saja jenengan ngumpul bersama di rumah, Masya Allah. Seperti satu saudara, seperti satu keluarga. Saya banyak dengar dari Bu Yani, Bu Arif, Ustaz, Darun Nisa ini sudah lebih dari 25 tahun deh. Oh belum? Berapa ini Bu Arif? Oh 16 ya, Masya Allah. Insya Allah akan lebih dari 16 tahun, amin ya. Bahkan kata Ustaz Imron, Ustaz itu loh ada yang sejak kuliah sampai sekarang, yang dulu itu ngekos karena kuliah di UIN sampai sekarang istiqomah. Meskipun rumahnya ada di Lamongan, Masya Allah tetap istiqomah. Alhamdulillah. Ini karena apa? Karena rasa cinta, rasa sayang. Ya. Masya Allah. Ustazah Sinten Ustazah? Ustazah Aziza ya. Ibu saya itu juga punya majelis taklim namanya An-Nur. Itu sudah 25 tahun. Alhamdulillah. Tapi saya cerita sama Ustaz Imron, kalau waktu saya disuruh ngisi majelis taklim An-Nur itu Ustaz, itu enggak seindah, enggak semeriah di Darun Nisa. Ada Masya Allah sholawatnya, ada iktirafnya, Masya Allah. Dan yang lebih luar biasa,
ada jalan-jalannya. Healing gitu ya. Tapi healingnya Darun Nisa ini luar biasa. Dari masjid ke masjid. Kemarin dari masjid mana Bu? Solo. Syekh siapa? Syekh Zaid. Ya, Masya Allah. Dan itu namanya rihlah ya. Kita meniru Rasulullah. Ada contohnya Bu. Contohnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kok bisa Rasulullah itu jalan-jalan ke masjid, healingnya ke masjid, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Masya Allah. Ibu-ibu di sini sudah hafal Quran semuanya nggih? Luar biasa. Saya baca ayatnya jenengan nyambung semuanya ini. Para hafidhah semuanya ini ya. Amin. Perjalanannya Rasulullah dari masjid ke masjid diawali dengan sebuah kalimat subhanallah. Subhanallah itu kalimat yang menunjukkan kebesarannya Allah, kesuciannya Allah. Kalau bukan karena kekuasaannya Allah, nggak mungkin perjalanan itu terjadi. Bayangkan Rasulullah dari Masjidil Haram. Di mana Bu Masjidil Haram? Di Mekah, di negara Arab Saudi. Ke Masjidil Aqsa. Kenapa dinamakan Aqsa? Aqsa dari kata yang paling jauh, yang paling ujung itu Aqsa. Kok bisa dinamakan Aqsa? Karena dari Masjidil Haram itu gak kelihatan masjidnya. Masjidnya jauh sekali, maka dinamakan Aqsa, yang paling ujung. Jaraknya berapa Bu? Kalau jenengan buka di Google Map ya, Masjidil Haram. Nah, ketika aja Masjidil Haram ya, Haram, kemudian tujuannya ke Masjidil Aqsa ya. Saya pernah ngecek ini ya. Oh, ini Masjidil Aqsa bukan di Surabaya ini ya. Ada Masjidil Aqsa di Blitar ternyata ya. Quds ya. Quds Yerusalem, Al-Quds. 1328 kilometer ditempuh dalam perjalanan berapa itu Bu kalau di situ? Kalau naik mobil itu sekitar berapa Bu di situ? Masjidil ya, artinya Rasulullah itu Masya Allah ya, rihlahnya, jalan-jalannya kemana? Masjidil Aqsa. 1280 km ditempuh. Kita dari Masjid Al-Hidayah ke Masjid Syekh Zaid ya, nyampe 1000 kilo enggak? Berarti kurang Bu jalan-jalannya. Kurang jauh. Insya Allah nanti semuanya bisa ke Masjidil Haram. Amin. Dan insya Allah nanti bisa lanjut juga ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kata Rasulullah 3 perjalanan yang kalau bisa diusahakan dengan uang, dengan kekuatan, yaitu mengunjungi 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid An-Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Karena kiblat pertama umat Islam setelah hijrah ke Madinah itu ke Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa itu kiblat dulu, sebelum sholat kiblatnya ke Masjidil Haram ya. Jadi ceritanya Rasulullah itu hijrah ke Madinah, kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah itu minta kepada Allah, ya Allah saya itu rindu untuk bisa menghadap ke Masjidil Haram. Sehingga kemudian Rasulullah itu senantiasa menengadahkan tangannya. Kemudian Allah Ta'ala menjawab di surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'
falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Masya Allah. Maka kami telah melihat bagaimana engkau Muhammad sering menengadahkan tanganmu ke langit, minta supaya kiblatnya dikembalikan lagi ke Masjidil Haram. Oleh karena itu sekarang palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Maka ketika itu terjadi, ada riwayat mengatakan itu pas salat zuhur. Itu awalnya salatnya Masjidil Haram, kemudian turun ayat itu langsung bergeser ke Masjidil Aqsa, sehingga ada namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, Masya Allah, sungguh berada di masjid, berada di Baitullah itu adalah tempat yang paling menenangkan. Kita sekarang berada di mana, Bu? Di Masjid Al-Hidayah. Masjid adalah apa, Bu? Rumahnya Allah. Kalau orang sering bertamu ke rumahnya seseorang, kira-kira yang punya rumah itu kenal mboten, Bu? Kenal. Tapi kalau orang itu gak pernah ke rumahnya Allah, kemudian dia pengen masuk surga, dari mana itu? Punya orang dalam mungkin ya. Maka kalau kita pengen disayang sama Allah, dikenal sama Allah, dimasukkan ke surganya Allah, harus sering-sering kemana, Bu? Ke masjid, ke rumahnya Allah. Bahkan perjalanan ke masjid itu dikasih sama Allah banyak bonus. Jenengan pergi ke mall, kira-kira bertambah apa berkurang, Bu? Berkurang duitnya, berkurang bensinnya, berkurang apa? Waktunya, tenaganya. Tapi kalau orang berjalan menuju masjid, gak ada yang berkurang. Ditambah apanya, Bu? Pahalanya. Bahkan nambahnya itu bukan jenengan datang, tapi dihitung. Man masya ila masjidin, barang siapa yang berjalan menuju masjid. Kalau dulu masih berjalan, Bu, belum ada Grab. Karena kalau kami di Mesir itu, ya, masjid itu nggak banyak. Kalau di sini kan setiap gang ada musola gitu, nggih. Nah, kalau di Mesir itu satu kawasan cuma satu masjid. Dan kami tinggalnya itu di lantai 5 gitu ya. Jadi kalau mau sholat turun dulu, nggak ada lift, Bu. Kalau ketinggalan sajadah naik lagi gitu ya. Ya lumayan. Alhamdulillah dulu saya kurus, Bu. Karena sekarang banyak musola akhirnya nggak naik turun gitu ya. Masya Allah, kata Rasulullah, man masya ila masjidin, barang siapa yang berjalan menuju masjid, karena khutwatuhu al-ula, langkah kaki yang pertama, tahuttu khoti'ah, menghapuskan dosa-dosa. Masya Allah. Wal ukhra tarfa'u darajah, dan kaki yang kedua meninggikan derajatnya. Jadi dihitung apa, Bu? Langkah kaki. Ustaz, kalau saya naik sepeda motor gimana, Ustaz? Naik mobil gimana, Ustaz? Rodanya jenengan ini dihitung. Setiap perputaran roda ini dihitung sama malaikat. Jangan khawatir, Bu, malaikat itu yang paling teliti ya. Maka Masya Allah, tidak bisa dibandingkan perjalanan menuju tempat yang lainnya kecuali perjalanan menuju masjid. Setiap langkah kaki dihitung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama menghapuskan dosa-dosa, yang kedua meninggikan derajat. Maka mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah menuju masjid ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat kita semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, itu baru jalan. Kalau sudah berada di dalam rumahnya Allah, apalagi ngaji, itu beda lagi pahalanya, Bu. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum, tidaklah suatu kelompok, tidaklah suatu majelis taklim berkumpul di rumahnya Allah, yatadarasunahu bainahum, mempelajari Al-Qur'an dan saling mengajarkan di antara mereka, ila an hafaz alaihimul malaika,
kecuali malaikat itu turun dan datang. Maka kalau pengen ngundang malaikat, caranya gimana, Bu? Ke masjid bikin majelis taklim. Karena sekarang itu kebanyakan orang undang jin gitu ya, pengen ketemu sama jin gitu ya. Apa buktinya? Kalau biskup tayangannya setan itu pasti rame itu ya. Betul. Karena penasaran sama jin, pengen ketemu sama jin. Lah ini kita ini Masya Allah pengen ketemu jin apa pengen ketemu malaikat, Bu? Malaikat. Maka sudah pas majelis taklim Darun Nisa ini yang mengadakan kegiatan mengundang malaikat. Jenengan samping kanan kiri ada malaikat, Bu. Ila an hafat alaihimul malaika wa ghasyatuhumur rahmah. Kemudian diturunkan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis taklim itu kasih sayang. Apa kasih sayang itu? Yang hati kita itu mangkel, itu tiba-tiba hilang, Bu. Hati itu benci, hati itu iri, hati itu dengki, itu hilang, Bu. Karena apa? Karena sudah diganti dengan kasih sayang. Coba semuanya megang Al-Quran. Ya, Al-Qurannya dipegang. Oke, agak keatasin, Bu. Nah, diangkat gini. Monggo semuanya dipegang Al-Qurannya seperti ini. Ya, ya nggak bawa nggak apa-apa. Enteng, Bu? Enteng. Tunggu 5 menit. Kuat nggak, Bu, kira-kira? 5 menit kuat? 1 jam? Nggak kuat. Oke, silakan turunkan, Bu. Kenapa saya minta seperti itu? Hati kita kalau memendam banyak dengki, banyak mangkel, banyak penyakit, itu seperti itu, Bu. Akan menjadi beban dalam hati. Gak enak hatinya orang yang punya rasa mangkel tuh gak enak. Gak enak orang yang punya rasa sakit hati itu gak enak, Bu. Maka rasa sakit hati, rasa mangkel jangan dipelihara. Mending melihara kambing, bisa dikorban. Oleh karena itu kalau jenengan mangkel, jenengan marah, sudah hilangkan. Jenengan dendam, jenengan sakit hati, pasrahkan sama Allah. Karena orang yang memaafkan itu dapat double pahalanya. Yang pertama, dia mendapatkan pahala karena kesabarannya. Berapa pahala sabar, Bu? Coba dilihat di surat di Al-Quran, surat surat Az-Zumar, ya. Surat Az-Zumar itu surat yang ke-39 ayat 10. Sudah ketemu? Monggo Ustaz Aziza dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Monggo diterjemahkan. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Jadi pahala orang yang bersabar itu berapa? Unlimited. Unlimited, tanpa batas. Maka jenengan ketika diuji sama Allah kesabaran, sabar sampai kapan? Itu kan ya. Sabar sampai kapan? Lawang pahalanya tanpa batas kok. Maka kalau kita punya rasa mangkel, rasa marah, rasa benci, harus sabar.
karena pahalanya tanpa batas. Yang kedua, ketika jenengan disakiti oleh orang, dihina sama orang, direndahkan sama orang, didolimi sama orang, apakah balas dengan keburukan yang sama? Tidak. Tapi apa yang kita lakukan? Memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. 3 hal. Islam tidak ada kaidah membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirara. Janganlah membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Kenapa? Karena apa beda kita dengan orang itu? Rasulullah itu memberikan maaf kepada Sufyan ibnu Muawiyah. Padahal Sufyan itu yang setiap hari itu punya planning gimana cara membunuh Rasulullah. Yang setiap kalau ketemu sama teman-temannya, mereka membicarakan gimana kita menyakiti Rasulullah. Tapi ketika Fathu Mekah, Rasulullah menaklukkan kota Mekah, kembali lagi ke Mekah, Rasul mengatakan, barang siapa yang dia berlindung ke rumahnya Sufyan, Abu Sufyan, maka dia aman. Bayangkan, Rasulullah tidak menyuruh untuk kemudian balas dendam ke Abu Sufyan. Rasulullah tidak menyuruh untuk menahan Abu Sufyan, tapi Rasulullah memaafkan Abu Sufyan. Dan kita lihat, ternyata maafnya Rasul itu menjadikan Abu Sufyan tobat masuk Islam. Maka sudah banyak bukti ya, orang yang memaafkan itu dia akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberhasilan. Bisa kita ini membalas, bisa Bu. Tapi bukan itu yang Allah hendaki. Maka fa'fu anhum, maafkan mereka. Yang pertama dapat pahala sabar, yang kedua dapat pahala orang yang mendolimi kita. Nanti orang-orang yang mendolimi kita, ketika dia tidak minta maaf, pahala mereka diambil Bu, diberikan kepada jenengan yang terdolimi. Itu balasannya Allah. Sudah, Allah itu maha adil. Dan nanti Allah yang membalas mereka. Sudah, kita gak perlu bingung, gak perlu sibuk gimana saya balas ini, gimana saya balas dendam, gimana saya gak suka sama orang ini. Gak usah mikir itu Bu. Itu beban di hati yang menjadikan hati kita tersakiti. Maka lepaskan semua beban itu, mangkel, lepaskan mangkel. Bahkan nanti ada pintu surga. Pintu surga ada berapa Bu? Pintu surga ada berapa? 7, oke. Ada lagi? Pintu surga ada berapa? Jangan pengen masuk surga Bu? Pintu surga ada berapa? Pintu surga ada 8. Jadi pintu surga ada berapa Bu? 8. Orang yang tersakiti di dunia, orang yang hidupnya senantiasa terzalimi, orang yang hidupnya senantiasa direndahkan, tapi dia tidak membalas dengan keburukan, dia memaafkan, dia sabar, maka akan masuk ke pintu khusus. Namanya pintu al-kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ada pintu khusus namanya apa? Al-kaziminal ghaidha. Al-kaziminal ghaidha itu adalah pintu orang-orang yang mampu menahan ghaidh. Bahasa Arab ghadab itu marah. Tapi kalau ghaidun itu mangkel. Marah sama mangkel besar mana Bu? Mangkel gitu. Marah apa mangkel? Kalau sudah marah biasa mungkin ya. Kalau sudah muangkel, tambah marah gitu ya. Maka dalam bahasa Arab mangkel atau marah yang besar itu namanya ghaidun. Nama Bu? Al-kaziminal ghaidha. Al-kaziminal ghaidha. Ya. Itu ada di surat Ali Imran ya, tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian afin itu artinya apa? Memaafkan.
Tidak hanya memaafkan saja, dia itu mau dan senantiasa. Artinya apa? Message-nya, orang berbuat salah sudah tak maafkan. Gak usah dipikir, Bu. Wah, dia punya salah sama saya, diteni yo, awas yo, jangan gitu, Bu. Ada orang yang salah, oh mungkin dia gak sengaja. Oh gak apa-apa, saya maafkan. Maafkan. Karena dengan memaafkan kita sehat, Bu. Dengan kita memaafkan kita jadi sehat rohani kita. Tapi kalau mangkel, menyimpan dendam, menyimpan benci, seperti tadi, akan membebani jiwa, membebani hati. Hati tambah kotor, ada penyakit hati. Maka al-kadhiminal ghaidha, ditahan amarahnya. Apalagi ibu-ibu yang nyetir mobil ini ya. Biasanya kalau di jalan gitu ya, ada sepeda motor lewat kanan, kiri gitu ya, pengen istighfar terus, astagfirullah ya. Jangan yang lainnya, Bu. Oh, astagfirullah gitu ya. Ini ujian kesabaran. Atau kadang orang ada yang ngece gitu ya, ngebel-ngebel, astagfirullah. Emang ujian kesabaran itu waktu nyetir di jalan. Apalagi ada rating kanan belok kiri. Ratingnya kanan belok kiri. Siapa itu? Mak. Ya. Sudah, sabar. Karena sabar itu kekuatan. Sabar adalah kekuatan. Makanya kita itu kalau menjenguk orang ya, kita menemui teman kita yang sedang dalam kesusahan, nasihatnya adalah sabar. Siapa yang ngajarin nasihat sabar? Allah. Dalam surat apa? Al-Asr. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau nasihat orang, kalau pengen ngasih tahu orang itu dua, Bu. Kasih tahu, ingatkan dia dalam kebenaran. Dan yang kedua, nasihati dia dalam kesabaran. Karena sabar adalah kekuatan. Dan insya Allah jenengan mungkin dengan banyak masalah, tapi jenengan sampai sekarang masih bisa tegar, jenengan masih bisa kuat. Itu karena jenengan sabar. Yang menjadikan jenengan sekarang ini kuat adalah sabar. Saya juga kadang mikir istri saya, Bu, sakno, anak saya 5, Bu. Ada yang punya anak lebih dari 5 di sini? Oh sama nggih, alhamdulillah. Gimana Bu ngurus anak 5, Bu? Masya Allah. Alhamdulillah. Dulu mungkin ya, apalagi anak laki-laki gitu ya, kalau berantem itu ya. Jadi Masya Allah, jenengan punya mungkin anak, mungkin punya masalah, punya sakit, punya masa lalu yang gimana, tapi jenengan sekarang ini masih tegar, masih kuat karena jenengan sabar. Coba kalau jenengan nggak sabar ya, pasti mungkin sakit sekarang ini, betul? Pikir terus ya. Termasuk sabar itu adalah sabar menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak jelas. Sabar menghilangkan rasa-rasa kekhawatiran, itu sabar. Jadi jenengan misal belum terjadi tapi khawatir, itu namanya nggak sabar. Sabar itu yang kedua adalah menyerahkan kepada Allah, tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan kalau kalian itu sudah punya masalah, maka punya keinginan, tawakal kepada Allah, serahkan sama Allah. Hidup kita itu enak, Bu, sebetulnya gampang. Punya masalah gak bisa diselesaikan sendiri, serahkan sama Allah. Kenapa? Karena kalau masalah kita tangani sendiri, jadi masalah pribadi namanya. Tapi kalau masalah kita serahkan sama Allah, jadi masalahnya Allah. Pengen masalah kita jadi masalah pribadi atau masalahnya Allah? Serahkan sama Allah. Allah yang bantu. Lah kenapa kok sekarang ini kita punya banyak masalah tapi gak selesai-selesai? Karena kita belum menyerahkan kepada Allah. Ya? Numpuk.
masalah satu belum selesai, tambah masalah lagi. Jadi kan kok suka numpuk-numpuk masalah, Bu. Masalah hilangkan, sudah serahkan sama Allah, nggak punya tumpukan masalah. Satu masalah belum selesai, doa, ya Allah, saya punya masalah ini. Maka kaidahnya, kenapa kok kita mengatakan Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kaidahnya adalah jangan mengatakan ya Allah masalahku besar, tapi wahai masalah, aku punya Allah yang Maha Besar. Jadi jangan sampai kita itu doa sama Allah, ya Allah masalahku kok besar, masalahku kok banyak. Ini mengecilkan Allah. Tapi kalau punya masalah gimana, Bu? Wahai masalah, aku punya Allah yang Maha Besar. Wahai cicilan yang masih lama, aku punya Allah yang Maha Besar. Wahai penyakit, aku punya Allah yang Maha Besar. Kira-kira kalau sudah menyatakan seperti itu, tenang betul, Bu? Tenang. Maka jenengan itu nggak sendiri, Bu. Kita punya Allah. Masalahnya banyak orang yang tidak percaya sama Allah. Banyak orang yang dia menghadapi masalahnya sendirian, tidak minta sama Allah. Sehingga tadi menumpuk-numpuk masalah, akhirnya hatinya jadi sakit. Kalau hatinya sakit, jadi asam urat, jadi kolesterol, jadi jantung koroner. Maka enak jadi orang yang punya masalah, serahkan sama Allah. Tapi tentunya harus dihadapi dulu gitu, punya masalah pinjaman online. Terus jenengan WA, saya sudah serahkan masalah sama Allah. Ya boten gitu ya. Tagih sama Allah. Ya artinya jenengan tetap berusaha. Ya, gimana caranya yang sudah jenengan yang miliki ini sudah dijual sudah. Karena kalau nggak seperti itu akan dikejar-kejar. Yang namanya pinjaman online itu bunganya sangat tinggi. Berapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara pinjaman online ini. Ya, insya Allah di sini nggak ada yang pinjaman online lagi. Ya karena Darun Nisa kan saling berbagi, saling membantu gitu. Dan setelah itu sudah jangan lagi pinjaman-pinjaman yang berbunga. Karena bunga itu sangat menyesakkan jiwa, membuat orang tidak bisa tidur. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau sudah hati dalam Al-Quran ada 3 macam, Bu. Hati dalam Al-Quran ada 3 macam. 3 macam hati dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau bahasa Arabnya hati apa, Bu? Qalbun. Dari kata apa qalbun ini? Qallaba yuqallibu, jadi kolab. Kolab ya, itu dari bahasa Arab qallaba yuqallibu. Qallaba yuqallibu itu yang senantiasa bergejolak. Kalau nggak bisa menjaga hati, jadinya kolab gitu ya. Dan hati itu fitrahnya senantiasa bergejolak, Bu. Maka jenengan ketika misal hatinya bergejolak itu wajar, karena memang senantiasa bergejolak. Bahkan Rasul mengatakan hatinya seorang manusia itu berada di 2 jarinya Allah. Allah itu bisa dengan mudah menggonta-ganti, membolak-balikkan hati seorang manusia. Maka kita minta sama Allah itu untuk meneguhkan hati. Doanya bagaimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah doa yang sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam yukthiru ay yaqula, Rasul itu banyak membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sampai sahabat Anas bertanya, ya Rasul, amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina? Kami ini sudah beriman kepadamu dengan apa yang engkau ajarkan. Apakah engkau masih takut ya Rasul? Masih khawatir ya Rasul? Naam, iya.
Innal quluba baina asbi'aini min asabi'illahi. Sungguhnya hati seseorang itu di antara dua jarinya Allah. Yuqallibaha kaifa yasha, dan Allah itu bisa membolak-balikkan sekehendaknya. Maka Rasul saja banyak membaca doa ini, apalagi kita yang bukan Rasul. Kita yang umatnya Rasulullah, maka harus dibaca. Minimal apa? Minimal dalam sholat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati ini hanya pada ajaran agamamu. Karena ada orang yang lemah hatinya, lemah jiwanya, akhirnya bingung nyari cara supaya menenangkan hati. Akhirnya mengkonsumsi obat-obatan, pil koplo gitu ya. Kalau dulu kan pil koplo, orangnya jadi koplo. Ekstasi apa dan sebagainya ya. Kenapa? Karena salah nyari penenang hati. Maka penenang hati adalah kita membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Cara menenangkan hati yaitu dengan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Contohnya yaitu sekarang ini Bu, jenengan ngumpul karena salah satu tombok hati wong kang soleh kumpulono. Ngumpul dengan orang soleh, bukan ngumpul dengan tetangga. Nanti jadi yang ngerumpi. Kalau tetangganya soleh, alhamdulillah, yang dibahas tentang pengajian. Tapi kalau tetangganya nggak soleh, jadi majelis ghibah, gitu ya. Majelis ghibah. Oke, yang pertama hati dalam Al-Quran namanya qalbun salim. Apa Bu? Qalbun salim. Qalbun salim ada di dalam Al-Quran ya, ada 3 dalam Al-Quran ya, Masya Allah. Allah mencantumkan qalbun salim itu ada 3. Yang pertama yaitu di surat Asy-Syu'ara ayat 89 ya. Yang kedua surat As-Saffat ayat 84. Yang ketiga surat Qaf ayat 33. Nama Bu? Surat Asy-Syu'ara ayat 89. Yang kedua As-Saffat ayat 84. Yang ketiga surat Qaf ayat 33. Monggo saya tadi baca surat Asy-Syu'ara ayat 89. Nggih. Mungkin bisa dibaca ayat dari ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang sangat bersih. Masya Allah. Jadi nanti ada hari di mana kita sudah nggak mikir lagi anak-anak kita, nggak mikir lagi cucu-cucu kita, bahkan nggak mikir lagi suami kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, terus wa ummihi wa abihi, terus wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Pada hari di mana orang-orang itu berlarian dari saudara-saudaranya,
anak gak ketemu sama bapaknya, istri gak ketemu dengan suaminya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Dan pada hari itu sudah gak berguna lagi harta jenengan, gak berguna lagi emas-emasan jenengan, gak berguna lagi rumah jenengan, gak berguna lagi kendaraan jenengan. Illa man atallah biqalbin salim. Yang berguna adalah hati jenengan. Hati yang salim adalah hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang suci. Itu adalah hati qalbun salim. Dan ini adalah hati yang harus dimiliki supaya kita bisa ketemu Allah. Orang kalau hatinya dia tidak salim, tidak bersih, tidak suci, gak akan bisa ketemu Allah. Karena Allah adalah zat yang maha suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah maha suci dan gak menerima apapun kecuali yang suci, yang bersih. Maka target kita hati ini harus salim. Kemudian selanjutnya hati yang kedua adalah qalbun marid. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Marid itu artinya sakit. Al-Baqarah surat kedua ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Iya, Masya Allah. Jadi yang kedua adalah qalbun marid atau hati yang sakit. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ya masih ada korelasi antara qalbun salim. Hati yang bersih atau hati yang tidak sakit itu hati yang bagaimana? Yang pertama adalah hati yang di dalamnya ada keikhlasan, ketulusan kepada Allah. Jenengan datang menghadiri majelis taklim ini, niatnya apa Bu? Ikhlas, mencari ridhonya Allah. Baru nanti dagangan gitu ya. Ada yang bawa dagangan boleh, ada yang bawa apa boleh, arisan gitu ya. Tapi yang pertama niatnya apa? Harus ikhlas. Dan orang hati yang salim, hati yang tidak sakit, itu hati yang ikhlas, gak punya motif, gak punya niat yang lainnya. Kenapa? Kalau jenengan punya niat yang lainnya, tiba-tiba niat itu gak sesuai dengan harapan jenengan, jadinya sakit. Kena PHP. Apa Bu PHP? Pemberi harapan palsu. Jenengan hatinya ini berharap kepada manusia, berharap kepada yang lainnya, akhirnya kena harapan palsu. Padahal kita itu berharap harus hanya kepada siapa? Allah. Bagaimana ayatnya? Wa ila rabbika farghab. Maka hanya kepada Allah lah kalian berharap. Sudah Bu, jangan jenengan kemudian ngapunten, punya anak jenengan sudah mapan, jenengan harapkan kepada anak. Jangan. Ternyata tiba-tiba anak kita kondisinya gak sesuai, tiba-tiba gak terjadi, kecewa. Tapi harapkan kepada siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita berharap sama Allah, Allah akan memberikan rezeki bisa lewat anak jenengan, bisa lewat arah-arah yang tidak disangka-sangka. Saya punya cerita, Bu. Bulan Januari itu saya umroh membawa rombongan. Salah satunya itu ada ibu-ibu yang usia 78, belum menikah, tidak punya keluarga sama sekali, pensiunan angkatan, ya. Mu'alaf, ikut umroh, ya. Tapi uang pensiunannya nggak cukup, ya. Tapi dia semangat, saya pengen ikut umroh Ustaz. Dan gak punya saudara, artinya saudara-saudara yang lainnya itu Kristen, Bu, Nasrani. Akhirnya dia minta doa, Ustaz doakan Ustaz, saya pengen umroh, saya pengen umroh. Kemudian saya bantu nyarikan di koperasi syariah. Ya, saya mungkin berharap koperasi syariah bisa nalangi. Ternyata gak bisa. Saya carikan lagi gak bisa, Bu. Akhirnya apa? Allah menggerakkan hati saudaranya yang Nasrani itu meminjamkan di kantornya, Masya Allah. Dan akhirnya bisa berangkat umroh. Itu kalau kita mengharapkan sama yang lainnya, kecewa. Tapi kalau kita mengharapkan hanya kepada Allah, Allah ngasih jalan keluarnya. Bahkan kepada hal yang tidak kita sangka-sangka. Bayangkan saudaranya bukan Islam, tapi dia mau membantu mencarikan pinjaman di kantornya tanpa bunga, dan kemudian diantar, dijemput, Masya Allah. Nah, kalau kita sekali lagi berharap sama manusia pasti kecewa. Berharap sama Allah, Allah akan turunkan pintu dari berbagai macam, dan itu tidak kita sangka-sangka. Yang kedua, qalbun salim atau qalbun bersih, qalbun suci, dan qalbun yang tidak sakit itu selain harus ikhlas dan tulus adalah qalbun hati yang selamat dari syirik, selamat dari rasa syirik. Sekarang itu banyak syirik-syirik yang mungkin tidak nyata. Contohnya apa? Kalau hamil, kalau mengandung pakai peniti, ya kan? Perempuan hamil harus bawa peniti. Biar apa, Bu? Biar dicubles. Ya, ada kan, Ji? Ada, masih ada seperti itu. Nah, kemudian bawa gunting gitu ya. Terus nanti anak itu dikasih jimat, kasih apa? Itu syirik, Bu. Gak terasa. Mungkin orang-orang ibu-ibu kita nyuruh, do pakai ini, do pakai ini. Tapi kita harus tanya buat apa? Apakah ini ada ajarannya dalam Islam atau tidak? Karena syirik itu dosa yang sangat besar dan tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, Bu, orang itu kalau sudah putus asa, itu sampai kepada arah-arah seperti itu. Saya punya kenalan, dia tidak punya anak, sampai sekarang itu pengen berusaha punya anak. Akhirnya datang ke gus gitu. Tapi tidak semua gus itu benar. Ya. Ada gus yang kemudian nyuruh dia cari ayam hitam atau ayam bangkok, ayam apa gitu ya. Ayam, cari pisang yang kayak gini gitu. Terus buat apa seperti itu? Bahkan ada yang dia nulis di kertas, suruh masukkan ke air, diminum. Nulis ayat Al-Quran di kertas, kemudian taruh di air, diminum. Kenapa kok nggak baca Quran, kemudian ditiupkan saja, kan cukup. Sudah kotor dengan tinta, dengan apa dan sebagainya, minum kertas. Kan secara logika kita nggak masuk, Bu.
Bahkan ada teman saya, karena dia istrinya itu sering dapat serangan-serangan, ya, dan dia sudah berobat kemana-mana, akhirnya dia putus asa. Karena kebanyakan kesyirikan itu karena salah satunya keputusasaan. Pengen sembuh, pengen punya anak, pengen istrinya atau suaminya itu sehat, datang ke Ningsih Tinampi. Ya, kalau antri 500.000, tanpa antri 5 juta. Sembuh ketika itu, tapi pulang kumat lagi. Allah alam, ya karena punya jinnya lebih kuat dibandingkan jin yang ngirimi. Lah, hal-hal yang seperti ini namanya syirik. Kita harus minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai sihir itu pun kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan kena. Ada cerita tobat seorang dukun santet yang dia sakit hati kepada ibunya. Dia belajar santet sampai suruh puasa. Jadi orang kalau mau sakti itu puasa, Bu. Puasa 40 hari sambil berendam. Iya. Dan kemudian dia dapat ilmu itu, pengen nyantet ibunya, dan tidak bisa. Dia bisa nyantet siapapun tapi gak bisa nyantet ibunya. Karena ibu itu adalah keramat, karomah. Artinya apa? Ya kalau sudah dalam kondisi-kondisi seperti itu, ingat Allah. Jangan ingat yang lain. Di sana ada alternatif. Lah alternatif ini yang syirik-syirik ini. Kita lupa sama Allah. Gimana caranya sedekah? Gimana caranya jenengan ke anak yatim? Minta doa anak yatim. Jenengan ke ulama, minta doa sama ulama. Itu yang benar. Bukan minta doa ke dukun. Sudah bayar mahal lagi. Dan yang ketiga adalah hati yang jauh dari nafsu, ya. Hati yang jauh dari nafsu, hawa nafsu, ya. Masya Allah, kalau kita itu nuruti nafsu gak ada habisnya, betul? Mobil ada keluaran yang terbaru, HP saja lah, gitu ya. Wah, ini HP-nya Bu ini sudah iPhone. HP ku masih lama ini. Minta sama suami, Pak, itu loh Bu, itu loh HP-nya iPhone. Atau ngelihat temennya gelangnya kok nambah ini. Loh, gelangku cuma 1. Kalau dituruti nggak ada habisnya, Bu. Maka salah satu penyakit yang gak ada obatnya namanya wahan. Penyakit apa? Wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahatul maut. Wahan itu penyakit terlalu cinta dunia dan takut mati. Semua kita ini pasti mati. Saya kemarin baru takziah. Ya, Masya Allah, beliau itu meninggal, ya, padahal kondisi sudah siap kondangan. Mau kondangan, ya, niat silaturahim. Usia beliau sudah 69, ya, pengen kondangan, pengen kumpulkan anak-anaknya, gitu ya. Sudah mau ganti baju. Kemudian anak yang terakhir datang, ya, nanya, Mbah Kung, ayo Mbah Kung, siap Mbah Kung. Kemudian tiba-tiba ketika anak itu datang, lemes tubuhnya, lemes, kemudian duduk gitu ya. Kemudian bilang, itu siapa itu orang itu? Suruh pergi gitu. Saya takut, saya nggak mau melihat orang itu. Langsung kemudian badannya tambah lemes, dan ya anaknya paham, langsung dibimbing. Allah, meninggal. Gak jadi kondangan. Tapi Masya Allah meninggalnya cepat, mudah gitu.
Jenengan mungkin pernah lihat ya video orang yang sakaratul maut itu sampai lompat-lompat. Mungkin kalau di rumah sakit itu orang sampai ngoroknya, kemudian sakitnya. Artinya apa? Artinya orang yang terlalu cinta dunia, akhirnya dia takut mati. Dan itu penyakit. Namanya wahan. Maka apapun yang kita miliki, sampai ulama itu mengajarkan doa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikanlah dunia hanya pada tangan kami ya Allah. Coba sama-sama Bu. Ya Allah, jadikanlah dunia hanya pada tangan kami, dan jangan jadikan dunia masuk ke dalam hati kami. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Kenapa? Karena kalau dunia itu hanya di tangan, gak masuk ke hati, ketika diambil sama Allah, ya, harta rezeki itu milik siapa Bu? Allah. Kita semuanya dikasih sama Allah. Kita ini hidup lahir gak punya apa-apa. Nah ketika diambil sama Allah, karena ini miliknya Allah, kenapa kok kita bilang itu musibah? Ketika ini miliknya Allah, diambil sama Allah, kenapa kok nyalahkan Allah? Betul? Miliknya Allah. Maka Allah ketika mengambil sesuka-sukanya Allah. Lah itu kenapa kok kemudian kita itu nangis getun? Karena dunia sudah masuk ke hati. Ya, maka ini doanya, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Dan yang terakhir ya, jadi 3 cara atau 3 indikasi hati yang salim dan tidak sakit itu. Yang pertama, hatinya ikhlas. Yang kedua, selamat dari syirik. Yang ketiga, hati yang tidak atau jauh dari hawa nafsu. Dan hati dalam Quran yang ketiga adalah ghalidhul qalbi, atau hati yang keras. Ada di dalam surat Ali Imran ayat 159. Nih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi liyanta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah memulangkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Masya Allah. Jadi hati yang ketiga adalah hati yang keras. Gimana efek hati yang keras? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya hati kalian ini keras, lam faddu min haulik, maka orang-orang akan kabur dari jenengan. Orang-orang akan jauh dari kita. Orang-orang tidak suka sama kita. Orang-orang akan benci sama kita karena hatinya keras. Apa hati keras itu? Hati yang tidak memaafkan. Hati yang di dalamnya ada kebencian. Hati yang mangkel, emosian. Itu hati yang keras.
Maka supaya nggak keras, tadi 3 hal. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, ngobrol sama mereka. Jadi cara menyikapi masalah dalam Islam itu ini, Bu. Bukan langsung dihadapi dengan kekerasan, tidak. Tapi yang pertama harus apa? Maafkan dulu. Yang kedua, mintakan ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Yang ketiga, baru kita obrolkan. Jadi komunikasi itu adalah cara supaya menyelesaikan masalah. Setelah hati kita tenangkan dulu, gitu. Kita hilangkan dulu dari rasa benci, rasa mangkel, baru kita ngobrol. Tapi kalau kita ngomong tapi hati ini masih emosi, nggak akan bisa. Malah yang terjadi kata-katanya menyakitkan. Maka harus hati ini ditenangkan dulu, baru kita omongkan dengan yang baik. Masalah apapun itu, ini kuncinya. Jenengan punya masalah sama suami, jenengan maafkan dulu, jenengan mintakan ampunan, maaf dulu kepada Allah, baru diobrolkan dengan tenang. Dan kalau bisa, ya, itu melihat suami atau melihat pasangan itu, lihat kebaikannya, Bu. Jangan lihat keburukannya yang nanti akan menghapus kebaikannya. Tapi lihatlah kebaikannya, lihat kelebihannya. Maka insya Allah akan Allah berikan kelancaran dalam setiap urusan. Maka 3 hati dalam Al-Quran. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah dijauhkan dari hati yang sakit. Dan yang ketiga, qalbun ghalidh, hati yang keras. Dan cara supaya hati kita senantiasa sehat, kita harus ingat tombo hati. Masih hafal, Bu, tombo hati? Ada berapa? Yang pertama, moco Quran sak maknane, baca Quran dengan artinya. Masya Allah, di Majelis Taklim Darun Nisa itu pasti diawali dengan baca Quran dengan terjemahnya. Bagus, lanjutkan, Bu, ini. Karena buat apa jenengan bagus bacaannya tapi nggak paham maknanya. Yang kedua, sholat wengi lakonono, sholat tahajud, Bu. Ya. Kenapa kok sholat tahajud itu besar pahalanya? Karena amalan-amalan yang jarang dilakukan seorang manusia itu amalan yang besar pahalanya. Contohnya sholat tahajud, jarang tidak semua orang. Puasa sunnah, jarang tidak semua orang. Kurban, ya. Kurban itu sekali seumur hidup apa setiap tahun? Setiap tahun kalau bisa. Oh, jenengan bisa ganti HP setiap tahun kok. Jenengan bisa beli emas setiap tahun kok. Maka kenapa korban setiap tahun tidak bisa? Justru korban itu kendaraan kita ke surga. Bukan mobil jenengan, bukan Vario, bukan motor Scoopy, bukan, Bu. Kendaraan kita adalah hewan kurban. Kemudian yang ketiga, wong kang soleh kumpu lono. Kalau enggak sebulan sekali bisa ngumpul, jenengan silaturahim ke rumahnya Bu Arif, silaturahim yang paling jauh lagi ke rumahnya Ustazah Aziza. Ya, silaturahim, Bu. Ibu saya, ya, ketika sudah ditinggal Bapak almarhum itu senangannya silaturahim. Ya. Supaya apa? Ya tadi mempererat ukhuwah, kemudian bisa saling berbincang, berdiskusi gitu. Kemudian yang keempat, weteng ingkang luwe, poso. Yang kelima, zikir wengi ingkang suwe. Zikir, Bu, pegangannya bukan HP tapi tasbih. Lah sekarang itu orang malam-malam bercahaya mukanya. Masya Allah, sampai suaminya melihat, loh Ma, kok mukamu glowing Ma, kok bercahaya, cahaya HP.
Nanti yang membuat muka kita, wajah kita bercahaya itu bukan HP, Bu, tapi air wudhu. Zikir kita itu yang membuat wajah kita bercahaya. Maka pegangannya itu tasbih gitu ya. Ayo tombol hati. Tombol hati iku limo perkarane kabeh pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadikan hati kita lebih tenang, lebih bahagia. Allah berikan kepada kita qalbun salim. Allah berikan kepada kita ketenangan dunia akhirat. Dan insya Allah segala marah, segala urusan, segala masalah, segala problem Allah berikan pintu keluarnya. Dan mudah-mudahan kita yang kumpul di majelis ini dikumpulkan juga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. InsyaAllah mudah-mudahan bisa bersilaturahmi kembali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami yang berkumpul di rumahmu ini ya Allah, kami sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas ya Allah memohon ridhamu, memohon restumu, memohon karuniamu ya Allah. Karena tanpa ridhamu hampa hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari murkamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari kemarahanmu ya Allah. Dan jauhkanlah kami serta keluarga kami dari siksa api nerakamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa fil qawli wal a'mal. Ya Allah, kami ingin selalu meminta keikhlasan ya Allah dalam setiap amal-amal kami ya Allah. Kami meminta petunjuk dalam kebenaran ya Allah dalam setiap hidup kami ini ya Allah. Rabbana tawaffana muslimin, wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan muslim ya Allah. Walhiqna bis salihin, kumpulkanlah kami selalu ya Allah dengan orang-orang yang saleh. Dekatkanlah kami selalu dengan orang-orang yang saleh. Pertemukanlah kami dengan saudara-saudara yang saleh ya Allah. Karena mereka ini yang nanti akan memberikan syafaat kepada kami ya Allah, yang menolong kami ya Allah. Wadkhilnal jannata ma'al abrar bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Masukkanlah kami ya Allah, semuanya yang hadir di sini ya Allah, di surgamu ya Allah. Di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kami rindu-rindukan ya Allah, sosok yang kami nantikan syafaatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, juga berikanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, lindungilah kami dari siksa neraka. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat untuk ibu-ibu semuanya, istiqomah ji. Insyaallah sehat semuanya. Bulan depan bisa ngaji lagi dengan semangat, sehat. Semua yang punya sakit Allah berikan kesembuhan, yang punya masalah Allah berikan jalan keluar, yang punya cicilan segera Allah lunasi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.